negara demokrasi yang dulu kita anggap dia tenang ya dengan jalan demokrasi yang mereka pilih, sekarang ini mulai tidak tenang. Terutama setelah dulu kita ketahui bahwa ketenangan Amerika itu bersumber dari rupanya Amerika melakukan penyadapan besar-besaran kepada percakapan rakyatnya dan juga percakapan orang bangsa lain gitu loh. Jadi dia tenang tuh karena ngintip. Jadi kayak saya mengintip hidup Anda 24 jam. Saya tenang karena Anda nggak akan bisa menghancurkan saya, karena saya tahu apa yang Anda lakukan, saya tahu apa yang Anda katakan. Rupanya itulah yang menjadi sumber ketenangan Amerika selama ini. Dan kalau dulu ketenangannya itu disembunyikan, sekarang ketenangannya itu tidak bisa disembunyikan lagi. Artinya kegelisahannya itu tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang caranya adalah secara resmi dia melakukan pelanggaran HAM ya. Karena tidak boleh itu di dalam konvensi internasional tentang kebebasan transportasi, tidak boleh satu negara menghambat siapapun dari negara manapun untuk masuk ke dalam negaranya ya, selama dokumennya lengkap. Itu yang kita adopsi di dalam undang-undang imigrasi yang kebetulan saya ketua panjanya di situ. Jadi tidak boleh ada negara yang melarang satu negara hanya karena negaranya, apalagi karena agamanya. Itu tidak boleh di dalam konvensi internasional. Nah, jadi Amerika ini sekarang standar dari pemikiran manusianya itu menurun dia. Ya. Turun terus. Kemampuan berpikir dari para pemimpinnya juga menurun. Nah, itu yang saya bilang, harusnya kalau mereka turun itu seperti kata Michelle Obama itu kan, when they go low, we go high, ya kan? Jadi harusnya kalau Amerika itu turun kemampuan berpikir para pemimpinnya, pemimpin Indonesia ini harusnya naik cara berpikirnya, lebih tinggi cara berpikirnya. Ya. Berarti Bapak melihat ini dampaknya ke Indonesia bisa jadi positif atau? Ya, kalau Amerika karena negara militernya paling kuat, ekonominya paling kuat, pasti dampaknya kemana-mana. Langsung atau tidak langsung, itu dampaknya kemana-mana. Karena kalau Donald Trump itu bukan soal negaranya, dan itu yang harusnya kita catat, itu bukan soal negaranya, tapi ini soal agamanya. Karena dari awal yang dipersoalkan oleh Trump itu adalah agamanya. Tapi kalau dampak ke Indonesia sendiri belum ada secara langsung? Ya pasti ada. Saya aja pernah melintas dari Kuba pergi ke Amerika, ya kan, sudah gitu saya anggota DPR waktu itu ya, dari Peru, bukan dari Peru. Waktu itu saya adalah ketua gabungan kerjasama bilateral antara Parlemen Indonesia dan Peru, begitu. Kemudian saya dari Peru, ya diundang ke Peru. Dari Peru saya nyebrang ke Amerika karena pergi lihat keluarga saya di Kanada, begitu. Wah, itu diwawancaranya lama sekali. Ya, jadi karena nama saya kan pakai nama bahasa Arab. Berarti tujuh negara ini merupakan ancaman bagi Ya, menurut saya itu simbolik saja ya. Jadi jadi pikiran Trump itu, ya itu yang tadi saya bilang, pikiran dari para pemimpin Amerika sekarang ini makin lama itu makin mutunya makin rendah begitu. Sehingga cara melihat persoalan juga makin simplistik, tidak melihat kompleksitas dunia. Nah, itu yang saya bayangkan, kita bangsa Indonesia ini harusnya semakin kompleks cara melihat persoalannya, supaya kita menemukan kebenaran yang lebih baik daripada yang tidak sanggup ditemukan oleh para pemimpin Amerika hari-hari ini. Yang mereka juga bergejolak, tapi kita harusnya mengambil pikiran yang paling tinggi begitu. Tapi ada kemungkinan misalkan ini baru tujuh negara muslim, tapi Indonesia juga makin mayoritas muslim. Kemungkinan ada nggak sih Kita nggak tahu ya keberlanjutan dari cara berpikir kabinet Trump yang baru ini kan, yang ultra nasionalis ya. Kan mereka itu kan semboyannya kan American first kan. Jadi apapun akan dia ambil demi untuk memproteksi orang Amerika, kan kira-kira begitu. Tapi ini kan juga belum tentu memproteksi Amerika dalam jangka panjang, sebab yang paling berbahaya sekarang itu kan adalah
blackmail terhadap cita rasa demokrasi Amerika yang semakin merosot, cita rasa Amerika tentang human right yang semakin merosot. Akhirnya Amerika tidak bisa lagi menjadi rujukan bagi pikiran-pikiran yang selama ini berkembang di negara-negara berkembang tentang demokrasi, human right, market ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, itu saya kira ini menurunkan dan menjatuhkan Amerika. Nah, sebetulnya itu yang saya bilang, waktu Amerika jatuh dalam bidang-bidang ini, harusnya Indonesia makin tinggi cita rasanya tentang demokrasi, cita rasanya tentang human right, cita rasanya tentang tambah lagi market ekonomi dan sebagainya, itu harus makin tinggi. Nah, kita ini belum menandingi, itu yang saya bayangkan, harusnya kita ini jadi alternatif sekarang ini, karena banyak yang menunggu Indonesia. Kan dari sisi penduduk jumlahnya sama dengan Amerika, hampir, bahkan kalau kita ini kan di Amerika kan orang nggak melahirkan, kita ini kan KB-nya ditabrak, tambah lama tambah banyak penduduk kita, itu bisa kalahkan Amerika. Kembali untuk warga negara Indonesia yang ada di Amerika. Saya kira begini ya, beruntunglah ada dalam turbulensi seperti itu untuk kemudian dijadikan bahan untuk belajar ya, dan kita bangsa Indonesia harus menyusun batu bata dari kesadaran bernegara kita itu secara lebih baik gitu ya, sehingga bangsa ini bisa tumbuh menjadi bangsa yang dari waktu ke waktu tambah kuat.